Sasmito itu apa ya? Sasmito. Banyak orang yang bilang, oh itu Sasmito, itu Sasmita, atau mungkin ada orang yang tiba-tiba memberikan sebuah wejangan atau petua atau nasihat itu tiba-tiba setelah memberikan nasihat itu jangan main-main ya mas, ini Sasmito. Oh, Sasmita itu kan membaca suatu suasana alam semesta atau membaca suasana di diri kita sendiri. Contoh sekarang tiba-tiba ini punten saya itu ngopi, nggak taunya kopi saya mau minum ada tekek apa cecak atau tekek apa itu ngengek apa sih ya. Nah itu mengeluarkan kalau jatuh ke sini kan. Nah, itu kan termasuk dibilang Sasmito juga, Sasmito alam. Ini kode apa ya? Oh pertanda. Pertanda, tondo, betul. Nah, emang itu sekarang tuh banyak kan tanda-tanda alam di diri kita sendiri ya, harus mengetahui. Kalau kita itu selalu peka mengetahui kode-kode alam, mungkinlah jangan nanti memahami sendiri. Harus tahu. Itu yang dibilang Sasmito. Ada yang membedakan suatu kauru. Dalam kauru itu apa sih? Ditutur atau apa ya? Nah itu kalau orang-orang dulu, leluhur dulu itu emang semua pakai Sasmito. Tidak jelas kayak saya dengan Anda, tidak jelas. Semua itu Sasmito. Semua itu adalah pertanda. Pertanda lah, ini juga pertanda. Dibilang pertanda juga sih. Pertandanya? Ya kan gini. Ya, kenapa? Saya juga kan lama di dalam rumah ya. Nah, berapa tahun tiba-tiba kenapa ini harus diledakkan lewat media? Ini tanda apa? Oh, nggih. Dan mungkin ada apa? Semua ini kan Sasmito lah. Ini juga kan yang dibilang suatu tanda-tanda apa di Jawa kok selalu ada yang menggambarkan, ada yang mencerita. Ya mungkin kan bisa jadi suatu simbolis tadi yang saya ngomong, kejayaan Jawa ini harus mulai muncul gitu loh. Jadi diingat kembali nih, muncul kembali nih. Nah, berarti kan kita harus mengingat dan mengenang leluhur kita sejak zaman dulu, bahwa kita itu mempunyai leluhur dulu dan mempunyai apa tempat-tempat tinggal. Mungkin bisa jadi saya kok ada petunjuk kayak gini, yang aslinya di sana itu mungkin udah digali atau gimana, kan bisa terjadi sih Kang. Zaman sekarang kan seperti itu ya. Nah, untuk itu Mas, misalkan kita ini ada sebuah kejadian. Nah, dalam hati ini, wah ini jangan-jangan Sasmito. Tapi kan kita ragu. Nah, ketika kita sedang ragu ini untuk memahami bahwa ini itu Sasmito apa tidak, itu caranya gimana Mas? Itu caranya ya harus kita itu dalam arti gini ya, kita itu harus mengingat dan kejernihan akal kita sendiri. Jangan didiskusikan karena kita tidak tahu, tapi kita resap dulu. Kita resapi dulu itu apa ya. Tanyakan dengan hati kita sendiri. Kalau emang tidak jelas, ya tolong ditanyakan pada yang tahu. Itu harus. Karena semua ini perlu binaan. Ya, perlu binaan. Tapi kurasa kalau jenengan mengada tondo-tondo dan tanda-tanda pun kita itu harus, saya minta tolong jenengan itu harus gini, harus berpikir positif aja. Ya tadi jangan sampai wah tanda ini tanda kejelekan, jangan sampai itu. Nanti yang nonton secara alam ini nanti ngikutin gitu loh. Positif aja. Ya, positif dulu. Jangan sampai ini. Karena energi itu selalu ngikutin ini. Pola akal manusia, waspada gitu. Makanya dulu itu
mbah saya itu dulu kalau ada kejadian yang mungkin kurang begitu mengenakan, itu pasti wah main untuk rezeki iki nang ngoten. Iya sih. Jadi kita dilatih untuk berpikir positif ya, supaya energi ini yang tadinya negatif bisa menjadi positif. Emang seperti itu, saya pun seperti itu Kang. Ya, kalau kita udah positif, memang keadaan kedepannya juga ada hal-hal yang negatif, ya udah disyukuri. Berarti ini semua ini kan atas perizinan Allah SWT kan gitu. Jangan sampai kita itu lelah. Maka segala sesuatu kita harus positif aja, berpikir positif. Karena kode-kode alam ini mutlak dan tidak bisa dibantah, aku rasa. Kadang-kadang yang kita itu duduk malam, tiba-tiba ini ada ayunan pohon. Itu apa di balik itu? Bergerak sendiri. Nah, itu kan. Kita tenang aja. Kita tenang aja. Jadi kita harus tenang ya. Kalau orang-orang kan langsung lari takut. Nah, jangan lari, dinikmati aja. Berarti itu atas perizinan Allah SWT. Ya siapa tahu membawa keberkahan, membawa rezeki gitu loh Kang. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada pohon atau daun bergerak sendiri jangan lari. Makanya kita tuh harus berlatih, ya, berlatih ketenangan jiwa, ketenangan batin, ya, berserah diri kepada Tuhan kita. Ya. Jadi semua penggerakan alam ini kan hasil ciptaan Tuhan kita. Kita harus cinta kasih di situ loh. Cinta kasih yang sebetulnya semua adalah ini sama-sama makhluknya Tuhan. Ya wajar kalau kita takut, itu kan perlu berlatih terus. Berlatih terus. Masa kita tuh berlatih ya tetap tambah semangat terus. Tapi jangan menantang Kak. Punten. Ini waspada, jangan menantang Kak. Dalam arti menantang, walah ini digini, jangan, boleh. Seperti gini, banyak orang yang gini. Aku enggak takut. Aku punya, sebutlah Tuhan. Saya cuma takut sama Tuhan. Tapi dalam hati ini kan secara tidak langsung ada kesombongan karena mempunyai Tuhan, akhirnya semacam nggak takut ini akhirnya menantang secara tidak langsung. Kalau cuma segitu sih, kurasa si makhluk pun tidak terlalu marah ya. Dalam arti menantang lo, Allah mengkono dapure aku ndek ngampuh. Itu yang nggak boleh. Itu kita harus saling menghargai karena kita itu orang Jawa. Harus Jawa tipanya dipakai, subositonya dipakai, sopan santunnya dipakai. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain dan kita saling mendoakan. Walaupun itu apa atau makhluk apa, asal kita itu sopan, situ pun segan di situ. Nah kita itu walaupun orang jodok pun ya, orang sakti, kalau kita tidak sopan akan tertutup. Di pintu-pintu itu ditutup laku kita karena kamu dibenci makhluk yang itu, malah akhirnya membuat dampak buruk buat kita sendiri gitu. Sudah punya kejadian sih. Kebanyakan di situ itu kelalaian manusia karena dia berilmu, kita kan nggak punya ilmu. Punya apa sih? Nggak punya ilmu. Cuma bisanya ngauloh marang Gusti. Ya, yang penting kita tuh niat baik, budi pekerti yang luhur. Kita itu kosong ya. Gitu. Siap.